Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, kelas Kesehatan Lingkungan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Dampak Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Pesisir Utara Pulau Bintan Selama Musim Angin Utara, di mana penulisnya yaitu Gembong Satria Negara. Jurnal ini berjenis saintek maritim dengan volume 20 nomor 2 dan dipublish pada tahun 2020. Baik, pada pendahuluan dijelaskan bahwa pesisir utara Pulau Bintan merupakan daratan yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, di mana Laut Cina Selatan merupakan muara lalu lintas kapal-kapal niaga yang masuk dan keluar dari Selat Singapura. Selat Singapura ini merupakan salah satu selat yang paling tersibuk di dunia, di mana setiap harinya ratusan kapal akan melewati selat ini. Ini menjadikan Pulau Batam dan juga Pulau Bintan menjadi sasaran yang sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dari kapal-kapal niaga tersebut. Musim angin utara di pesisir Pulau Bintan pada umumnya terjadi pada saat musim dingin atau winter, di mana pergerakan arus pada saat itu menuju ke arah selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa musim angin utara arus dan juga angin bergerak ke arah dari utara menuju ke selatan. Satu hal yang menarik perhatian dari fenomena yang berkelanjutan di Pulau Bintan adalah sering sekali dijumpai pencemaran pantai berupa gumpalan-gumpalan minyak kotor saat musim angin utara terjadi di sepanjang pantai utara Pulau Bintan, terbentang dari Pulau Langui sampai pantai berakit. Berbagai Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus dan studi literatur dalam pengambilan datanya. Untuk hasil dan pembahasan sendiri didapatkan bahwa yang pertama itu faktor penyebab pencemaran, di mana dari jenis minyak yang mengotori pesisir pantai utara Pulau Bintan dapat diduga kuat bahwa gumpalan minyak kotor tersebut berasal dari aktivitas ilegal pembersihan tangki atau cleaning tank kapal-kapal yang berlayar dari perairan Laut Cina Selatan. Yang kedua itu dampak pencemaran. Dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat pesisir utara Pulau Bintan adalah dampak estetika yang dengan berubahnya warna, bau, serta rasa air, dan berkurangnya hasil tangkapan ikan yang terkontaminasi biota laut melalui rantai makanan yang pada akhirnya akan membahayakan kesehatan manusia itu sendiri. Ditinjau dari aspek ekonomi dan secara keseluruhan, dampak pencemaran yang terjadi di pesisir utara Pulau Bintan adalah yang pertama itu berkurangnya produksi budidaya ikan tangkap yang selama ini banyak diupayakan oleh nelayan-nelayan di pesisir utara Pulau Bintan. Yang kedua itu turunnya pendapatan sektor pariwisata di kawasan Bintan Resort, di mana image destinasi wisata akan menjadi rusak dan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Bintan tersebut. Yang kedua itu pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Kabupaten Riau dan Pemkab Pulau Bintan tiap tahunnya harus menganggarkan dana khusus untuk kegiatan pembersihan akibat pencemaran tersebut. Tidak kurang dari 200 juta dianggarkan untuk pencemaran yang bersifat insidensial tersebut. Yang ketiga itu untuk mengatasi pencemaran. Pemerintah dalam hal ini melakukan upaya pendekatan dengan terus melakukan pengadaan sosialisasi tentang dampak negatif pencemaran laut kepada pelaku industri maritim nasional. Upaya lain yang terus dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan tindakan atau hukuman bagi pelaku pencemaran yang terbukti melakukan kegiatan ilegal yang menyebabkan pencemaran laut. Hal ini sebagai peringatan bagi semua pelaku usaha, khususnya industri maritim nasional. Peningkatan pengawasan dilakukan di titik-titik rawan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran, dan hal ini pasti berkoordinasi dengan
instansi terkait seperti Angkatan Laut, Polairut, Bea Cukai, dan juga lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.